Eee, Secara konstruksi waktu, sebenarnya memang waktu kalau kalau saya perhatiin ya, ini persepsi pribadi saya, tapi saya mengamati ya secara sejarah gitu kan. Kalau dari saya tidak ada kejahatan moral yang lebih bejat dari kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi itu sebenarnya representatif dari Sodom dan Gomora. Semua moral-moral yang ada gitu, bahkan moral-moral dari pagan ataupun orang-orang biasa, itu dia hancur seketika di kerajaan Romawi. Coba deh perhatiin secara sejarah, raja-raja Romawi yang gila itu kan banyak, sampai dia bakar kota terus dia tuduh orang Kristen, kemudian kawinin adiknya sendiri, kawinin ibunya sendiri. Itu kan kebejatan moral yang mungkin orang-orang Sodom dan Gomora aja nggak lakukan. Makanya kalau dibilang dosa dosa pada saat itu tidak lebih baik, tidak lebih besar dari dosa sebelumnya, kalau dilihat secara historisnya ya, perhatikan, raja-raja Romawi itu bukan psikopat lagi gitu. Bener-bener representasi dari iblis. Ya tadi saya bilang, si iblis apa orang sampai dia tidurin adiknya sendiri, sampai tidurin mamanya sendiri. Si iblis apa dia bakar satu kota terus kemudian dia salahkan ke orang Kristen. Dan itu nggak cuma satu dua gitu. Hanya ya puji Tuhan akhirnya yang yang jahat itu bisa ditundukkan ketika zamannya Konstantinopel kan, artinya berkat konsistensi dari orang-orang percaya akhirnya kerajaan Romawi itu bisa berubah. Itu kalau secara moral historisnya impossible, kerajaan yang sedemikian hedonis dan sedemikian brutal dan sedemikian menguasai dunia itu akhirnya menjadi alat Tuhan untuk dibalikkan gitu, kerajaan yang akhirnya sadar gitu bahwa kejahatan-kejahatan moral itu harus berhenti. Tapi Nah kan kalau ada itu, sorry ya saya silakan. potong. Bukankah ada hukum Taurat yang membatas-batasi semuanya itu? Kalau hukum Taurat kan nggak berlaku kepada orang Romawi, nggak berlaku secara universal kepada orang Romawi pada saat itu. Nah makanya fungsi Yesus itu nggak cuma sekedar menghadirkan hukum Taurat, tapi mengenapi. Nah esensi dari hukum Taurat itu apa sih? Kasihlah manusia, pertama kasihlah Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwamu, dan kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Itulah esensinya, gitu. Nah esensi itu kan harus di apa ya dimanifestasikan. Nah makanya kan kenapa orang-orang Yahudi pada waktu itu menolak Yesus, karena mereka berpikir Yesus akan seperti Daud mengusir kerajaan Romawi, bahkan berkuasa untuk menggantikan kerajaan Romawi. Padahal esensi yang Yesus bawa adalah apa sih? Menghadirkan realitas kerajaan surga gitu, bahwa ya tadi mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, kemudian mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Jadi seperti itu sih.